Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Hulul Amalia dengan NIM Q7012073 dari jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan membahas mengenai biotransformasi, farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat salbutamol. Salbutamol atau albuterol memiliki rumus molekul C13CnO3 dengan berat molekul 239,31. Pemberian dari salbutamol serbuk kabur berwarna putih dengan kelarutan agak sukar larut dalam air, larut dalam etanol, dan melebur pada suhu lebih kurang dari 196 derajat. Berikut adalah gambar dari rumus struktur salbutamol. Nah, salbutamol merupakan obat yang menstimulasi reseptor beta, terutama selektif pada reseptor beta 2 yang biasa digunakan sebagai terapi asma akut dan asma akibat exercise karena merupakan bronkodilator poten yang mempunyai onset cepat atau biasanya disebut sebagai short acting beta 2 agonis atau SABA. Nah, salbutamol ini diformulasikan sebagai campuran racemat R dan S isomer. Salbutamol adalah simptomimetik kerja langsung yang bekerja pada reseptor beta 2 untuk mengendurkan otot polos dengan efek yang kurang menonjol pada jantung. Ini mengaktifkan adenyl siklase, enzim yang merangsang produksi siklik adenosin 3 5-monofosfat atau CHEM. Peningkatan CHEM ini dapat menyebabkan aktivase protein kinase A yang menghambat fosforilasi miosin dan menurunkan konsentrasi ion kalsium intraseluler dan menghasilkan relaksasi otot. Baik, sekarang saya akan menjelaskan farmakodinamik dari obat salbutamol. Salbutamol atau albuterol bekerja pada agonis reseptor beta 2 yang cukup selektif dan strukturnya mirip dengan terbutalin. Salbutamol banyak digunakan sebagai bronkodilator untuk mengatasi asma dan penyakit saluran nafas obstruktif kronis lainnya. R isomer bertanggung jawab untuk bronkodilatasi, sedangkan S isomer meningkatkan reaktivitas bronkial. Peningkatan reseptor albuterol ke beta 2 di paru-paru dapat menghasilkan relaksasi otot polos pada bronkial. Nah, setelah pemberian oral dan parenteral stimulasi reseptor beta di dalam tubuh baik beta 1 maupun beta 2 terjadi karena selektivitas beta 2 tidak mutlak dan konsentrasi salbutamol yang lebih tinggi terjadi di daerah reseptor ini dengan cara pemberian oral maupun parenteral. Efek metabolik seperti hiperinsulinemia dan hiperglikemia juga dapat terjadi walaupun tidak diketahui apakah efek ini dimediasi oleh reseptor beta 1 ataupun beta 2 dan kadar kalium serum juga cenderung turun. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu farmakokinetik dari obat salbutamol. Salbutamol diabsorpsi baik dalam saluran pencernaan ketika digunakan secara peroral. Onset of action dari salbutamol melalui rute peroral adalah 30 menit dan kadar tertinggi dalam plasma dicapai dalam 1-3 jam dan mempunyai tes tengah selama 4-6 jam. Sedangkan jika digunakan secara inhalasi OOA selama 5 menit dan dengan duration of action atau DOA selama 3-6 jam. Lalu jika diberikan secara inhalasi, jika diberikan dalam bentuk inhalasi 10-20% dari dosis itu sudah mencapai
saluran nafas bagian bawah, dan yang tertinggal dalam sistem penghantaran atau tertelan dan diserap di usus halus. Obat ini dimetabolisme melalui metabolisme lintas pertama di hati dan di dinding usus. Namun tidak dimetabolisme di paru, tetapi diubah di hati menjadi ester 4-O sulfat, dan juga dapat dimetabolisme oleh deaminasi oksidatif dan atau konjugasi dengan glukuronida. Dengan hasil metabolit utamanya adalah konjugat sulfat yang tidak aktif oleh fenol sulfotransferase. Lalu juga salbutamol ini diekskresikan terutama dalam urin sebagai metabolit maupun dalam bentuk aslinya. Proporsi kecil diekskresikan dalam bentuk feses. Mungkin itu saja penyampaian dari saya atau penjelasan dari saya mengenai obat salbutamol. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.